Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kami mengambil materi tentang ekstrusi atau penekanan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Sayuti, ST MSc IPU selaku dosen pengampu mata kuliah proses produksi. Jadi kami di kelompok 10 ini beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri Devi Rahmania dengan NIM 22013071 dan Muhammad Abdul Al-Aziz dengan NIM 22013062 dan Sarah Albita Brutarigan dengan NIM 22013062. Langsung saja kita mulai pembahasan kita. Jadi di sini ada pengertian ekstrusi. Nah, jadi apa sih ekstrusi itu? Jadi ekstrusi adalah proses pembentukan logam atau benda kerja dengan cara mendorong keluar logam di dalam rongga tertutup melalui cetakan untuk mengurui penampang atau menghasilkan bentuk penampang yang diinginkan. Proses ekstrusi umumnya digunakan untuk pembuatan logam yang panjang dan lurus. Bentuk penampang pada proses ekstrusi dapat berupa lingkaran, persegi panjang, bentuk T, bentuk L, tabung, dan lain-lain. Dalam proses ekstrusi menghasilkan gaya tekan dan geser pada logam dengan kemungkinan deformitas sangat tinggi tanpa benar-benar merobek logam. Baik, selanjutnya ada prinsip kerja dan proses ekstrusi. Ekstrusi adalah proses pembentukan logam dengan memberikan tekanan pada benda kerja. Dalam proses ini, piston atau pendorong digunakan untuk memberikan gaya tekan pada benda kerja. Pertama-tama, benda kerja logam dengan ukuran standar dipasang dalam ekstrusi panas atau tetap pada suhu kamar dan ditempatkan dalam mesin ekstrusi. Gaya tekan kemudian mendorong logam ke arah cetakan. Gaya tekan tinggi ini memungkinkan logam kerja mengalir melalui cetakan dan diubah menjadi bentuk yang diinginkan. Setelah dilakukan proses penekanan, kemudian bagian yang diekstrusi dikeluarkan di mesin ekstrusi dan diberikan perlakuan panas untuk menghasilkan sifat mekanik yang lebih baik. Mesin ekstrusi tersebut terdiri dari perangkat silinder piston, di mana logam ditempatkan dalam silinder dan didorong oleh piston. Pada bagian atas silinder dilengkapi dengan cetakan atau die untuk menghasilkan bentuk penampang yang diinginkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada jenis proses ekstrusi, yang di dalam proses membutuhkan logam secara ekstrusi terdapat beberapa jenis maupun proses yang digunakan untuk menghasilkan benda kerja dalam bentuk hasil akhir yang diinginkan. Dalam proses ekstrusi itu terdapat dua jenis, yaitu pertama berdasarkan arah aliran logam, yang kedua berdasarkan suhu kerja yang digunakan. Yang pertama itu ada jenis ekstrusi berdasarkan arah aliran logam. Itu adalah direct extrusion yang dibuat langsung atau seringkali dikenal dengan ekstrusi maju. Adalah jenis ekstrusi yang paling umum atau banyak digunakan dalam proses ekstrusi. Proses ekstrusi tersebut dimulai membuat logam atau dibilet ke dalam wadah rongga yang dimana ditempatkan di belakangnya. Kemudian di penekanan mekanisme hidrolik untuk material mendorong melalui cetakan. Apa sih kelebihan dan kerugian dari ekstrusi langsung? Nah, kelebihannya itu pertama tidak perlu melakukan modifikasi billet, dan yang kedua itu dapat digunakan untuk proses ekstrusi panas dan dingin. Yang ketiga itu ada komponen yang lebih sederhana dibandingkan dengan proses ekstrusi lainnya. Nah, kerugiannya itu juga ada 3. Yang pertama, ekstrusi itu membutuhkan gaya tinggi karena terjadinya apartemen. Yang kedua itu ujung logamnya tertinggal dalam rongga. Nah, yang ketiga itu gaya yang dibutuhkan yaitu mendorong ram membuat untuk pendorongan yang bergerak. Nah, kan tadi ada ekstrusi langsung. Nah, yang kedua itu atau yang bisa dibilang itu ekstrusi tidak langsung atau indirect extrusion. Dalam indirect extrusion itu cetakan terletak di ujung yang pendorongnya itu, lalu proses ekstrusinya itu di logam dialirkan dengan berlawanan arah dengan gerakan pendorong. Cetakan yang dipasang itu di sisi berlawanan dari pergerakan pukulan. Dalam proses ini membiarkan mengalir melalui ruang anural atau antar pendorong dan kontainernya.
tadi di ekstrusi langsung pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di ekstrusi tidak langsung ini juga ada kelebihannya. Yang pertama itu menghasilkan lebih sedikit gesekan. Yang kedua itu lebih sedikit daya yang digunakan. Nah, yang ketiga itu dapat digunakan di ekstrusi panas dan dingin juga. Nah, kerugiannya itu sulit untuk mendukung bagian di ekstruksinya. Nah, kedua itu ada ram berlubang membatasi beban yang diterapkan. Nah, di sini bisa kita lihat adanya yaitu jenis ekstruksi berdasarkan arah aliran logam. Ekstruksi hidrolistik. Dalam proses ekstrusi hidrolistik menggunakan fluida untuk memberikan tekanan pada logam bilet. Dalam proses ini gesekan dihilangkan karena bilet tidak bersentuhan secara langsung dengan dinding silinder atau pendorong. Kemudian ada yang namanya kelebihan dan kerugian. Jadi kelebihan ekstruksi hidrolik ini yaitu yang pertama adalah kebutuhan daya rendah karena tidak ada gesekan. Kemudian tingkat produksi lebih cepat dan rasio reduksi yang tinggi, menurunkan suhu bilet, aliran material lebih merata karena distribusi gaya dan seimbang. Bilet berukuran besar dan penampang melintang besar dapat ditransduksi. Kemudian kelebihan yang lain juga tidak ada sisa bilet yang tertinggal di dalam rongga. Adapun juga kerugian daripada ekstruksi hidrolistik. Yang pertama, bilet harus disiapkan dengan meruncing salah satu penghujung agar sesuai dengan sudut masuk retakan. Kemudian kerugian selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan proses ekstruksi dingin dan sulit untuk menampung cairan bertekanan tinggi. Yang kedua di sini ada jenis-jenis ekstruksi berdasarkan temperatur kerja. Yang pertama adalah proses ekstruksi panas yaitu hot extrusion. Proses ekstruksi panas dilakukan di atas suhu reklatasi yaitu sekitaran 50-60% dari suhu lelehnya. Kemudian yang B ada proses ekstruksi dingin ataupun cold extrusion. Proses ekstruksi dingin ini dilakukan pada suhu kamar atau di bawah suhu reklatis. Yang pertama, kelebihan ekstruksi panas membutuhkan gaya yang lebih rendah dibandingkan pengerjaan dingin. Mudah dikerjakan dalam bentuk panas, tidak membutuhkan pengerangan renggang. Kemudian ada yang namanya kerugian ekstruksi panas yaitu permukaan akhir yang dihasilkan rendah karena membentukkan kerak pada bagian diskrusi. Kemudian juga mempercepat kerusakan cetakan dan diperlukan perawatan yang tinggi. Nah, kelebihan dan kerugian lainnya yaitu kelebihan ekstruksi dingin yaitu sifat mekanik tinggi. Kemudian permukaan akhir yang tinggi, tidak terdapat oksidasi pada permukaan logam. Adapun kerugian daripada ekstruksi dingin yaitu membutuhkan daya yang lebih tinggi, produk dicapai dengan pengerasan dan renggangan. Jadi berikut kami tampilkan proses daripada ekstrusi. Dalam proses ekstrusi, logam ditekan dipaksa untuk mengalir melalui dai yang bentuknya telah disesuaikan untuk membuat sebuah produk dengan luas permukaan yang tetap sesuai dengan rongga. Forward extrusion. Pada proses forward extrusion, ram menekan stok atau aluminium ke arah depan, sehingga stok dapat terekstrusi sesuai dengan bentuk cross-section die. Backward extrusion. Pada proses backward extrusion, ram berongga menekan die ke arah stok, sehingga stok dapat terekstrusi sesuai dengan bentuk cross-section die ke arah belakang. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami tampilkan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.